أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، صلوات ربه وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبعث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan rahmat, karunia, hidayah,
petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita sehingga masih meringankan langkah kaki kita bergegas dari rumah beranjak ke masjid yang mulia ini dalam melaksanakan kewajiban yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dhikrillah wa jarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala memanggil, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ini khusus untukmu yang mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mereka yang enggan melaksanakan perintah Allah, bukan untuk mereka yang melupakan Allah, bukan untuk mereka yang tidak mentaati sunnah-sunnah dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan melaksanakan salat Jumat, maka bergegaslah, bersegeralah, tinggalkan segala urusan duniamu, tinggalkan pekerjaanmu, tinggalkan jual belimu, tinggalkan apapun yang menghalangimu. Fas'au ila dzikrillah, datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala sang Khaliq, pencipta, yaitu pencipta langit dan bumi, mengharapkan ridha, yaitu zikrullah, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita telah datang ke masjid ini melaksanakan salat Jumat, yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ingat lagi tentang dunia ini, jangan kita ingat lagi pekerjaan kita, jangan kita ingat lagi sahabat kita. Datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhirat itulah yang lebih baik dan yang lebih nyata. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian manusia apabila sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, apabila dia telah salat, dia telah berpuasa, dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam, maka di dalam pikirannya hidupnya akan bahagia, hidupnya akan tenang, hidupnya tidak akan datang masalah. Maka di sini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan terlebih kepada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintah-perintah Allah Jalla Jalaluhu dan meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, sekali lagi orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu meninggal, janganlah kamu beranjak dari dunia ini, janganlah kamu mati melainkan dalam kondisi seorang muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila di diri seseorang itu dia sudah taat dan tunduk kepada Allah Jalla Jalaluhu, dia salat 5 waktu, dia melaksanakan puasa, dia melaksanakan yang disunnahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka di pikirannya dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mendapatkan cobaan. Maka di sini khatib perlu meluruskan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil salah satu contoh dari nabi, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam, sekian 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, dia tidak diterima oleh umatnya, dia ditolak oleh kaumnya, hanya sedikit saja yang ikut bersamanya. Artinya
Nabi Allah saja yang tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita yang bergelimangan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihi salam ditolak oleh kaumnya, kemudian ditelan oleh ikan paus. Apa kata Nabi Yunus? Aku adalah Nabi ya Allah, kenapa engkau uji aku? Tidak, Nabi Yunus tidak berkata demikian. Akan tetapi Nabi Yunus alaihissalam mengatakan, berdoa di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. La ilaha illa anta, sesungguhnya ya Allah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah melainkan Engkau. Subhana, maha suci Engkau, aku termasuk orang-orang yang zalim. Itulah doa Nabi Yunus. Kemudian siapa lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya makhluk sebaik-baik makhluk di muka bumi ini, sebaik-baik manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad diuji oleh Allah? Ya, tentu saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilempar dengan batu sampai berdarah pelipisnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilempar dengan batu sampai patah giginya. Oleh karena itu, apa tindakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Apakah dia marah? Apakah dia membalas dengan kejahatan seseorang itu? La. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, tetaplah berbuat baik walaupun orang-orang yang di sekitarmu tidak memperlakukanmu dengan baik. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Siapa lagi yang bisa kita ambil kisah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, ketika kita salat, ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka cobaan dari Allah Subhanahu wa taala pasti ada. Nabi Ayyub alaihi salam, sekian dari riwayat yang mengatakan 7 tahun, kemudian riwayat yang kedua mengatakan 18 tahun beliau sakit. Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayyub berusia 50 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan 3 hari yang sangat luar biasa. Selama 50 tahun itu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikannya cobaan. Akan tetapi 3 hari yang sangat luar biasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada Ayyub alaihi salam. Yang pertama adalah 10 anak laki-lakinya meninggal dunia. Yang kedua adalah semua tanaman, semua kebunnya, yaitu diterkam hama, artinya adalah rusak semua, rusak segala kebunnya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya penyakit kusta, sehingga kaumnya, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya menjauhinya. Namun apa kata Nabi Ayyub alaihissalam? Istri dari Nabi Ayyub, Ramlah, mengatakan kepada Ayyub alaihissalam, wahai suamiku, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Kenapa engkau tidak meminta kepada Allah agar engkau diobati, agar engkau sembuh saja? Kalau harta dan anak-anak mungkin sudah tidak bisa, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau sembuh, agar engkau bisa berdakwah kembali. Namun apa jawaban Nabi Ayyub alaihissalam? Wahai istriku, berapa lama kita hidup di dalam kesenangan? 50 tahun. Kemudian terkena penyakit ini hanya 18 tahun. Maka Nabi Ayyub mengatakan, aku masih malu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian nikmat yang dilimpahkan Allah Jalla Jalaluhu kepadaku, nikmat yang berpuluh-puluh tahun dilimpahkan Allah Jalla Jalaluhu kepadaku, kenapa aku malu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Itulah perkataan Nabi Ayyub alaihi salam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita cobaan karena Allah mencintai kita. Kenapa seperti itu? Kenapa jika Allah cinta kepada kita dia malah memberikan cobaan? Kenapa tidak diberikan kesenangan? Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui, ketika seseorang itu diberi Allah cobaan,
ketika seseorang itu diberikan Allah musibah atau segala sesuatu yang menyakitkan hatinya, maka dia akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh dia datang lebih awal, salat zuhur dia akan datang lebih awal, salat asar dia akan datang lebih awal. Karena ya Allah, tolong angkat segala cobaanku. Itulah yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai hambaku, ingatlah aku, fadhkuruni adzkurukum waskuruni wala takfurun. Itulah jawabannya. Apabila seseorang itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yaitu sebuah kenikmatan, sebuah kekayaan, sebuah sesuatu yang melupakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sangat tidak sedikit sekali diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya kekayaan, diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya kenikmatan, akan tetapi kekayaan dan kenikmatannya itu membuat dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan istidraj, yaitu kenikmatan berbalut dengan yaitu laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan kepada kita para umatnya. Man asbaha minkum amina fi sirri mu'arafan fi jasadi indahu qutu yaumi fakana hisalahud dunya. Artinya adalah siapa yang tiba di pagi hari, artinya bangun di pagi hari, dia bangun di pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, kemudian jasadnya sehat, kemudian dia makan ada yang untuk dimakan pada hari itu, maka saat itu dia telah menguasai dunia ini. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika di pagi hari kita bangun, kondisi jiwa kita sehat, kita hari itu memiliki kesehatan, kemudian pada hari itu ada yang kita makan, artinya bisa makan, artinya kita telah menguasai dunia ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yashkur qalil lam yashkur katsir. Barang siapa yang bisa mensyukuri, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang kecil, yaitu nikmat yang kecil yang diberikan Allah Jalla Jalaluhu kepada kita, maka niscaya dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu nikmat, kita tidak bisa mensyukurinya, kita mengkufurinya, berarti jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang besar, pasti kita tidak akan bisa mensyukurinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kemudian wa 'amila 'amalan shalihan, tetaplah melakukan amalan-amalan saleh walaupun engkau sibuk dalam urusan dunia, di dalam pekerjaanmu ketika dikumandangkan untuk salat, maka tinggalkan segala sesuatu. Marilah melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya setiap jiwa, setiap diri memikirkan, memperhatikan bekal apa yang dia bawa untuk hari esok. Hari esok itu bukan hari besok, artinya hari besok adalah hari akhirat. Apa saja yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita akan membawa jabatan kita? Apakah kita bawa harta kita? Apakah kita bawa mobil kita? Apakah kita bawa anak-anak kita menuju alam akhirat? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu hartamu, anak-anakmu, jabatanmu tidak berguna
di sisi Allah Subhanahu wa taala illa man atallah, kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menambah kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, agar senantiasa mentaati, mempelajari, mengikuti yaitu sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa yaitu manusia berada di ambang kerugian. Rugi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berambisi dengan dunia, terlena dengan dunia. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati, melainkan kecuali orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada ada kitab-kitab yang dibawa oleh Nabi, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya percaya, yaitu melaksanakan amal soleh seperti solat, berpuasa, berbuat baik, dan sehat menasihati, saling menasihati, yaitu untuk menjalani kesabaran, sabar ketika ditimpa musibah, dan sehat menasihati untuk kebenaran. Jika itu sesuatu yang hak, maka katakan qulil haqqo kana walau kana murra. Katakanlah yang benar-benar itu walaupun itu pahit. Mungkin hanya segini saja khotib yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal azim li wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu